Sobat Budaya, sekarang saya sedang berada di depan Rumah Sakit Rekso Waluyo. Rumah Sakit Rekso Waluyo adalah rumah sakit milik Gereja Kristen Jawi Wetan yang menjalankan misi zending, misi penyiaran agama di Indonesia. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1946 dan turut berjasa dalam merawat para tentara yang luka di medan perang, baik di Surabaya maupun di Mojokerto dan sekitarnya. Didirikan pada tahun 1946, rumah sakit ini sangat banyak menerima pasien dari segala golongan. Hingga kini tahun 2021, rumah sakit ini masih setia. Dengan segala macam karyawannya yang banyak, rumah sakit ini masih setia melayani para pasien dari berbagai macam golongan. Rumah sakit Rekso Waluyo yang didirikan pertama dalam keadaan sangat sederhana, kini berubah menjadi rumah sakit modern. Walaupun gedungnya masih memakai gedung yang lama, 40 tahun yang lalu, cirinya masih tetap sebegitu. Rumah sakit Rekso Waluyo termasuk satu bangunan yang hampir tak pernah berubah bagian depannya. Kecuali halamannya yang terlihat makin menyempit, rumah sakit ini tetap menunjukkan ciri-ciri bangunan lama dulu. Di sebelah sana ada gedung lagi, gedung AC, ACE. Gedung tersebut adalah tempat bekas pabrik beras yang kira-kira sebelum 10 tahun yang lalu masih digunakan orang sebagai gudang. Sebagai pabrik beras, sebagai gudang, dia lama kabarnya bangunan ini tidak mengalami perubahan apapun sehingga akhirnya sekitar 10 tahun yang lalu dirubah menjadi pertokoan yang besar yang namanya AC. Sebelumnya sebelah sananya lagi, di sebelah utara terdapat pusat pertokoan Keraton Majapahit, di mana kita tahu juga Keraton Majapahit adalah bekas gudang dari pabrik karet yang tadi sudah kita bicarakan. Di tempat saya berdiri ini adalah kira-kira 2/3 jalan dari Jalan Majapahit, atau mungkin separuh jalan dari Jalan Majapahit. Di titik inilah kita bisa melihat Sungai Majapahit atau Kali Bokongnya Majapahit berawal dari jembatan yang ada di sebelah sana. Jembatan ini adalah satu-satunya jembatan di Jalan Majapahit yang melintasi sungai yang merupakan pecahan dari Sungai Brangkal. Sungai Brangkal dibendung di sebelah barat sana. Kemudian airnya mengalir ke utara lewat Jalan Brawijaya namanya Kali Bokong, dan mengalir lewat Sinoman, menyeberang Jalan Majapahit dan menyusuri Jalan Majapahit seperti ini. Dahulu sungai ini sangatlah lebar, tempat orang mencuci, mandi, sekali-sekali buang air dengan airnya sebatas pinggang. Sekarang kita bisa melihat sungai di Majapahit ini yang mengalir ke utara hingga masuk ke Jalan Bayangkara tak lebih daripada saluran air belaka. Sangat sempit dan airnya pun tak layak lagi untuk dijadikan tempat mandi atau mencuci. Di depan Rumah Sakit Rekso Waluyo ini kita masih melihat banyak sekali mobil-mobil bersusun, mobil-mobil pasien dan para pegawai rumah sakit. Sebenarnya lah Rumah Sakit Rekso Waluyo kekurangan halaman untuk menjadi sebuah rumah sakit yang besar. Namun demikian, rumah sakit tersebut tak menjadikannya sesuatu hal yang menghalangi mereka, tekad mereka, semangat mereka untuk menghalangi pasien yang datang dari berbagai jurusan. Dengan begitu kita bisa melihat di sini Rumah Sakit Rekso Waluyo merupakan bagian yang paling ramai di Jalan Majapahit.
Selanjutnya, di daerah sini juga dahulu kala terdapat rumah kos dengan puluhan kamarnya. Terkenal waktu itu dengan nama Jalan Majapahit 350. Rumah kos itu pun sekarang sudah hilang, lenyap tak berbekas, digantikan oleh pertokoan-pertokoan yang begitu marak sekitar 10 tahun akhir-akhir ini didirikan. Jalan Majapahit asli, sebagaimana kita katakan tadi, telah kehilangan wajahnya. Namun demikian, wajah baru tersebut masih tetap dapat kita manfaatkan, bahkan sangat besar manfaatnya bagi perkembangan di masa kini, bagi perkembangan masyarakat Mojokerto di masa kini. Sobat budaya, sekarang saya sedang berada di satu pusat pertokoan yang katanya adalah Majapahit Plaza. Melihat besarnya pertokoan ini dan melihat keadaan sekelilingnya, siapa sangka 40 tahun yang lalu tempat ini berdiri sebuah gedung pertemuan, gedung tempat orang menyelenggarakan pernikahan yang namanya Gedung Simeon. Gedung Simeon didirikan oleh GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan disewakan untuk orang-orang yang akan menyelenggarakan hajatan, pernikahan, dan sebagainya. Saya masih ingat, kira-kira 35-40 tahun yang lalu, saya sering menghadiri perkawinan di Gedung Simeon ini. Perkawinan salah satu keluarga murid saya atau keluarga dari rekan-rekan saya. Sekarang gedung itu sudah tidak ada lagi, digantikan oleh pusat pertokoan ini, di mana ada toko-toko di bawahnya. Demikian juga di sebelah sana. Siapa pula yang menyangka bahwa di sini dulu berdiri sebuah SMA swasta yang cukup besar, namanya SMA YBPK. SMA YBPK didirikan tahun 50-an dan bertahan hingga tahun 90-an lebih. Sekarang entah sejak kapan tepatnya, diperkirakan tahun 2000-an ke atas, SMA YBPK itu pun sudah hilang tak berbekas. Yang tinggal hanya bekas-bekas gedungnya saja di sebelah sana, dan SMA YBPK pun sudah tak ada lagi guru-gurunya yang kelihatan di sini. Ya, bekas gedungnya masih ditempati oleh TK, sekarang namanya TK Amarilis, dan ada toko buku juga di situ, toko buku Lili dan sebagainya. Tapi SMA-nya, guru-gurunya, ciri-ciri sebuah SMA sudah hilang tak berbekas. Demikian juga dengan Gedung Simeon yang dulu sangat terkenal ini. Gedung Simeon hanya tinggal kenangan, tapi tetap tercatat dalam sejarah kota Mojokerto bahwa di kota Mojokerto tercinta pernah berdiri sebuah gedung pertemuan yang sangat representatif dan banyak digunakan oleh masyarakat bernama Gedung Simeon. Sobat budaya, kini saya telah tiba hampir di ujung Jalan Majapahit. Jalan Majapahit masih tersisa lebih kurang 150 meter lagi sebelum akhirnya berjumpa dengan Jalan Erbasuni yang meneruskan perjalanan ke arah Mojoagung. Jalan Majapahit ini, di ujung Jalan Majapahit ini terdapat sebuah bangunan yang sekarang namanya Benta Rumah Belanja. Benta Rumah Belanja sebetulnya adalah bekas sebuah terminal. Terminal bis Mojokerto berada di sini sekitar tahun 50-an hingga tahun 60-an. Pada awalnya, terminal segala angkutan di kota Mojokerto adalah Pasar Kliwon yang ada di Majapahit, Jalan Majapahit bagian utara. Untuk mengurangi beban, daerah Pasar Kliwon dengan segala kesibukannya
Maka pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 50-an menjadikan ujung Jalan Majapahit ini sebagai terminal bis antar kota. Dari arah sana Jalan Raden Wijaya biasa datang ke sini adalah mobil dari arah Mojosari yang akan meneruskan perjalanan ke Pasuruan dan kemudian ke arah Malang. Sementara dari arah sebelah barat sana datang mobil dari arah barat jurusan Jombang, Kertosono, Kediri dan sebagainya. Semuanya berlabuh di terminal sini. Dari terminal sini, bis-bis dari Kediri meneruskan perjalanan ke Surabaya lewat Jalan Majapahit, akhirnya sampai ke utara sana. Tetapi kemudian pada sekitar tahun 1965-an berakhirnya pemberontakan PKI, bis-bis yang berlabuh di terminal Kranggan dialihkan melewati Jalan Brawijaya di sebelah barat sana, sehingga beban Jalan Majapahit sebagai Kediri Strat pada waktu itu berkurang. Masa kejayaan terminal tersebut berakhir sekitar pertengahan tahun 70-an saat terminal Kranggan kemudian dialihkan ke terminal di Jalan Pahlawan, pindah ke Jalan Pahlawan. Daerah Kranggan sini tinggal karena telah dibangun terminal baru di Jalan Pahlawan. Sebelum akhirnya terminal Jalan Pahlawan pun ditinggalkan pula, pindah ke Kertojoyo sekarang. Tetapi sebelum terminal Kranggan dipindahkan ke Jalan Pahlawan, terminal ini menjadi tempat yang sangat-sangat ramai. Di belakang sana terdapat pasar untuk meramaikan terminal tadi. Hingga kini terminalnya masih ada. Sekitar tahun 1980-an, awal 80-an, Wali Kota Mojokerto pada waktu itu mencoba membangun puing-puing terminal tadi dengan bangunan yang sekarang kita lihat. Ditempatkanlah di sini para pedagang untuk mengisinya, juga sebuah gedung bioskop namanya Bioskop Kranggan di sini. Akan tetapi ternyata anima masyarakat terhadapnya begitu kurang. Lebih-lebih setelah di daerah Benteng Pancasila dibangun pusat pertokoan yang ramai yang sekarang kita lihat. Akhirnya tempat ini, gedung ini yang namanya Bentar Rumah Belanja ini menjadi tempat yang sepi, jarang ditinggalkan oleh pengunjung Mojokerto. Orang Mojokerto tampaknya lebih suka berbelanja di daerah Benteng Pancasila sana, sehingga daerah ini, Mojokerto bagian selatan, tertinggal. Sekarang baru kita lihat nama tempat ini yang pernah dibangun pada tahun 80-an oleh wali kota tersebut. Di tempat bekas terminal tersebut dinamakan Bentar Rumah Belanja. Kini Bentar Rumah Belanja masih tetap berdiri dan dengan setia melayani para pengunjung yang datang ke sana, yang sayangnya jumlahnya tidak terlalu banyak seperti yang kita harapkan. Bentar Rumah Belanja berada di ujung Jalan Majapahit, hampir di ujung Jalan Majapahit, dan disinilah episode kelima berakhir. Sobat budaya, sejarah tetap menjadi guru bagi kita semua. Seperti kata pepatah Latin, Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Mari kita berguru kepada sejarah Mojokerto. Terima kasih. Wassalam.